Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemarin kita udah membahas tentang turunan, mengenakan definisi turunan dengan menggunakan limit ya. Ini kemarin ya, fungsi turunan fx sama dengan limit fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan h, hanya menuju 0 ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus turunan. Sebelumnya kita akan membahas notasi turunan. Ada macam-macam notasi turunan ya. Yang pertama itu ada notasi Leibniz ya. Ini biasanya sering kita jumpai di pelajaran matematik. Turunan y terhadap x, ini kan turunan pertama, ini turunan kedua, ini turunan ke n ya. Turunan y terhadap x, turunan kedua y terhadap x, turunan ke n y terhadap x. Ini notasi Leibniz. Yang kedua, notasi Lagrange. Ini juga sering juga dipakai di matematik ya. Ini turunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini yang notasi Lagrange ini simbolnya itu pakai tanda Romawi ya. Turunan 1 ke 1, kedua, turunan ketiga, turunan keempat sampai turunan ke n. Yang C, notasi Euler ya. Ini ya notasi Euler, kayak ini bentuknya, turunannya turunan y, turunan kedua fungsi, turunan ke n fungsi. Yang ke D, notasi Newton ya. Ini turunan pertama dikasih simbol titik di atas y-nya, jadi turunan y terhadap dt terhadap t. Ini turunan kedua ya, turunan y terhadap turunan kedua y terhadap t, dikasih simbol titiknya 2. Teori notasi Newton ini biasanya dipakai dalam menghitung kecepatan ya. Jadi notasi yang dipakai notasi Newton. Berdasarkan dari definisi turunan tadi, maka diperoleh rumus atau aturan ya untuk mencari turunan. Ya, yang pertama itu jika fx sama dengan k ini konstanta, sama dengan turunannya sama dengan 0. Jadi turunan dari konstanta sama dengan 0. Misalnya turunan dari 3 sama dengan 0, turunan dari 100 sama dengan 0, turunan dari 1000 sama dengan 0. Pokoknya turunan dari konstanta sama dengan 0. Yang kedua, turunan x pangkat r. Jadi r-nya ini dikalikan dengan x, kemudian pangkatnya ini dikurang 1 ya. Yang ketiga, ini turunan di penjumlahan sama pengurangan ya. Prinsipnya sama ya, penjumlahan sama pengurangan. Ini turunan fx ditambah gx ya, kita bahas dulu tambah, maka turunan fx ditambah gx. Turunan fx dikurang gx, maka turunan fx dikurang gx ya. Jadi prinsipnya sama di penjumlahan sama pengurangan. Yang keempat turunan fx dikali gx, maka kalau di perkalian ya, maka kita turunkan dulu fx nya dikali dengan gx. Kalau di perkalian kita pakai tambah, jadi kita turunkan dulu fx dikali dengan gx ditambah, kemudian gx nya diturunkan dikali dengan fx, itu di perkalian. Untuk pembagian, fx dibagi dengan gx, maka fx nya dulu diturunkan dikali dengan gx dikurang ya. Ingat ya, kalau dibagi itu dikurang, kalau dikali ditambah. Dikurang, kemudian gx nya ini kita turunkan dikali dengan fx, dibagi dengan gx kuadrat, gx nya dikuadratkan dengan syarat gx nya ini tidak sama dengan 0. Nah, ini contohnya ya.
Carilah turunan pertama dari fungsi berikut. Jadi turunan dari X pangkat 3, fungsinya ya X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 4. Jadi ini kita turunkan, ini kan dalam bentuk penjumlahan ya. Jadi turunannya X pangkat 3, turunannya apa? 3-nya kita taruh di depan. 3 dikurang 1 berapa? 3 dikurang 1 2 ditambah, nih pangkatnya dikedepankan, 3 dikali 2 X, 2 dikurang 1 ya, jadi nggak usah aja ditulis 1 di sini, ditambah turunan dari konstanta, turunan dari 4 0, maka 3X kuadrat ditambah 3 kali 2 6X. Inilah turunannya. Yang kedua, ini bentuk perkalian Fx kali Gx. Jadi ini Fx, ini Gx. Ya, di perkalian Fx-nya dulu diturunkan baru dikali Gx. Kemudian kalau dia dikali berarti ditambah ya. Jadi Gx-nya diturunkan dikali dengan Fx. Jadi kita cari turunannya. Ya, turunan dari Fx ini apa? X pangkat 3 diturunkan jadi 3X kuadrat ya. 3-nya dikurang 1 2 ditambah 1 diturunkan 0. Langsung saja kita tulis lagi dikali dengan Gx. Gx-nya nih X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Karena dia perkalian kita tambah. Nah, kita turunkan Gx-nya lagi. Jadi turunan dari X kuadrat apa? Turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari 2X ditambah 2 dikali dengan Fx. X-nya X pangkat 3 ditambah 1. Nah, kita selesaikan. Ya, ini kita kalikan ke dalam, ini bisa ya. 3X kuadrat dikali X kuadrat jadi 3X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat dikali 2X kuadrat. 3 kali 2 berapa? 6. 6X pangkatnya 3 ditambah 3 kali 3 9. 9X kuadrat. Kemudian ditambah, ini lagi kita selesaikan ya. 2X kuadrat dikali X pangkat 3 jadi 2X pangkat 4 ditambah 2X dikali 1 2X ditambah 2X pangkat 3 2X pangkat 3 ditambah 2. Nah, ini ya, yang pangkatnya sama bisa dijumlahkan. Jadi kita gabungkan dulu yang pangkatnya sama ya. 3X pangkat 4. Ini juga ada 2X pangkat 4. Kemudian 6X pangkat 3. Di sini ada 2X pangkat 3. Jadi ini 9X kuadrat. Kemudian ditambah yang belum lagi nih ya, 2X ditambah 2. Nah, ini ya. Nah, kita jumlahkan lagi di sini
5 X pangkat 4 ditambah 6 tambah 2 8 X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga ya, pembagian. Jadi ini sebagai fx, ini sebagai gx nya ya. Turunannya ya, kita turunkan dulu fx nya, kemudian dikali dengan gx ya. Kita turunkan dulu nih, turunan x ditambah 3, turunan dari x ini kan 1 ke depan, 1 dikurang 1 0, x pangkat 0 1, ini 1. Kemudian di sini x kuadrat ditambah 1. Kalau dia bagi berarti dia kurang gx nya lagi kita turunkan. Ini 2 x nya 2 dikurang 1 bisa ditulis 1 diturunkan 0 dah, dikali dengan fx nya x ditambah 3 dibagi ya, x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan ya, g nya dikuadratkan. Nah, kita selesaikan ini x kuadrat ditambah 1 dikurang, ini kita kalikan ke dalam sama aja sama minnya ya, min 2x dikali x min 2x kuadrat, min 2x dikali 3, min 2x dikali 3 min 6x dibagi x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan ya. Nah, kita jumlahkan yang, atau kita kurangkan yang pangkatnya sama, kan ada x kuadrat nih, 1 dikurang 2 min x kuadrat. Nah, ada lagi ya, jadi ini min 6x ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Nah, pembahasan kita yang ketiga, aturan rantai. Ini pakai pemisalan ya. Andaikan bahwa Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, dalam notasi Leibniz aturan rantainya sebagai berikut. Jadi DY per DX turunan Y terhadap X sama dengan turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap X. Ya, ini pemisalannya 2 kali ya, Y dan U. Kemudian yang keduanya bentuknya pemisalannya 3 ya. Andaikan Y sama dengan FU, U sama dengan GV, V sama dengan AX, maka DY per DX sama dengan DY per DU turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap V dikali turunan V terhadap X. Nah, nanti akan kita lihat contoh soalnya. Sebelumnya kita bahas dulu tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, ini dasarnya ini ya. Jadi turunan sin sama dengan cos, turunan cos sama dengan min sin, turunan tangen sama dengan sekan kuadrat X, turunan kotangen sama dengan min kosekan kuadrat X, turunan sekan X sama dengan tangen N dikali sekan X, tangen X dikali sekan X,
Kemudian turunan dari kosekan X sama dengan min kosekan X dikali kotangen X. Nah, ini contohnya ya. Jadi carilah dy per dx jika y sama dengan cos X kuadrat. Jadi ini kita pakai menggunakan aturan rantai. Jadi kita pakai pemisalan ya. Nih ya, jadi aturan rantai itu kita turunkan dulu fungsinya, baru kita turunkan seluruhnya. Jadi di sini kita misalkan misal ya, jadi fungsi X, jadi U sama dengan ya fungsinya ya X kuadrat. Jadi turunan du terhadap dx sama dengan 2x. Kemudian baru kita turunkan seluruhnya. Jadi y sama dengan cos nih ya, X kuadratnya tadi U, jadi kita ganti U. Jadi turunan dy per du sama dengan turunan dari cos tadi apa, min sin U ya, ini U ya, U. Jadi aturan rantainya di sini dy per dx sama dengan, kita turunkan dy per du, jadi dari bawah ini ke atas ya, dikali du per dx. Nah, urutannya dari dy per du dikali du per dx. Jadi dy per du nya ini ya, min sin u. Jadi min sin u. Du per dx nya 2x. Ini bisa kita taruh ke depan, jadi min 2x ya, sin u nya langsung kita rubah aja, u nya x kuadrat. Nah, inilah turunannya pakai aturan rantai ya. Untuk contoh yang kelima ya, di sini kan carilah dy per dx nya jika y sama dengan cos pangkat 3 x kuadrat ditambah 1. Ini bisa kita tulis kayak ini ya, y sama dengan cos x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan, di pangkat 3 ya, karena ini pangkat 3 ya, 3 bisa kita tulis kayak gini ya. Jadi ini bentuk umumnya, ini fungsinya dulu diturunkan ya, kemudian cosnya diturunkan, baru seluruhnya diturunkan, berarti ada 3 kali penurunan. Jadi ada pemisalannya 3 kali ya. Kita misalkan dulu v nya itu fungsinya ini x ya, x kuadrat ditambah 1 ya. Jadi dv per dx sama dengan turunannya 2x. Setelah itu kita turunkan yang di dalam kurung ini ya, u lagi kan, u sama dengan cos x kuadrat ditambah 1, ini v, cos v. Jadi du per dv sama dengan turunan dari cos apa, min sin v. Kemudian baru kita turunkan seluruhnya, y sama dengan ini apa tadi, pemisalan dari u, jadi u pangkat 3. Jadi dy per du sama dengan 3u kuadrat ya. Jadi aturan rantai di sini dy per dx sama dengan, dari bawah ya, dy per du dikali du per dv nih dikali dv per dx. Udah, kita masukkan aja di sini dy per du apa, 3u kuadrat, du per dv nih min ya, min sin v, dv per dx nih 2x
Ya, 2 X. Udah, kita ganti 3 ini bisa ya, taruh ke depan. 3 dikali 2 X. U nya apa tadi? U nya mana pemisalan U? Nih, cos V. Kita ganti cos V dikuadratkan dikali min sin V. Minnya bisa taruh depan ya, jadi 3 kali 2 6 kali min 6 X. V nya kita ganti lagi, jadi cos V nya 2X. V nya X kuadrat ya, X kuadrat ditambah 1 ini kurung dikuadratkan dikali sin V nya X kuadrat ditambah 1. Nah, jadi ini bisa kita tulis kayak gini ya, min 6X cos kuadratnya bisa taruh di sini kan, cos kuadrat X kuadrat ditambah 1 dikali sin X kuadrat ditambah 1. Nah, kita masuk ke ini ya, turunan fungsi sinus dan kosinus. Ya, tadi kan ada aturan rantai ya untuk mencari sinus yang di dalamnya ada fungsi. Sekarang ada rumusnya. Selain menggunakan aturan rantai tadi, kita dapat menggunakan rumusnya ini. Ini Y sama dengan A sin A dikali sin Fx. Jadi turunannya A-nya tetap dikali turunkan Fx-nya kemudian dikali dengan turunan dari sin Fx. Kemudian yang kedua, ini kalau bentuknya kayak ini ya, Y sama dengan A dikali sin pangkat N Fx sama dengan turunan A-nya tetap dikali N, ya N-nya dari pangkat ini ya, N dikali turunan dari Fx-nya ini dikali turunan dari sin Fx dikali sin yang pangkatnya dikurang dengan 1 Fx ya. Kemudian yang ketiga yang cos. Jadi Y sama dengan A dikali cos Fx, maka turunan sama dengan A min A dan turunan dari Fx dikali sin Fx. Yang Y A dikali cos pangkat N Fx sama dengan turunan Y sama dengan min A dikali N dikali turunan dari Fx kali turunan dari cos sin ya, cos Fx. Ini tadi minnya nih ke depan ya, ini asalnya dari min sin Fx, ini udah taruh ke depan. Kemudian pangkatnya ini dikurang 1, maka cos N dikurang 1 Fx. Ya, ini kan prinsipnya dari aturan rantai. Ya, prinsipnya dari aturan rantai. Jadi ini yang contohnya ini kan bisa mencari bisa kita cari dengan menggunakan aturan rantai tadi ya. Kita cari dengan menggunakan rumus dari fungsi sinus ini. Sama nggak hasilnya? Nah, kita cari ya. Ini bentuknya cos, berarti nomor 3. Ya. Jadi di sini dy per dx, ini tergantung soal ya. Ini soalnya dy per dx, maka kita tulis dy per dx. Ya, bentuknya min A. A-nya 1 di sini kan. Min satunya usah aja dibikin ya. Turunan dari Fx. Fx-nya ini turunan dari X kuadrat berapa? 2X. Kemudian sin ya, sin Fx-nya berapa? X kuadrat. Nah, ini yang kita dapatkan tadi.
ya, dapat tadi ya, sama kan ya. Kemudian yang kedua, sin X kuadrat ditambah 1, maka bentuknya di nomor 1 kita tulis di sini dy per dx sama dengan a nya 1, ini 1 ya, 1 saja kita tulis ya, 1. Kemudian yang nomor kan ini kan berarti kita cari yang nomor 1 ini ya, 1. Adalah kita tulis saja lah 1 di sini. 1 turunan dari fx, turunan dari ini x kuadrat ditambah 1, turunan dari x kuadrat ditambah 1 berapa? Jadi 2x kuadrat ya, x kuadrat kan 2x, 1 0 nggak usah aja ditulis ya. Kemudian dikali cos fx, jadi cos fx nya ini ya, jadi x kuadrat ditambah 1, jadi dy per dx sama dengan 2x cos x kuadrat ditambah 1. Nah ya, kalau mau ngecek boleh ya menggunakan aturan rantai. Jadi inilah dapatnya. Kemudian contoh yang ke berikutnya, nih 8 ya. Nih contoh berikutnya, ya ini udah kita cari juga ya dengan menggunakan aturan rantai. Ini kita menggunakan sinus sama kosinus, sama nggak hasilnya ya. Jadi ini cos pangkat 3 x kuadrat ditambah 1, jadi bentuknya sama dengan nomor 4 ya. Kita cari di sini dy per dx sama dengan rumusnya min a itu 1, min 1, kemudian n nya di sini 3, kemudian turunan dari ini, turunan dari x kuadrat ditambah 1 kan 2x ya, 1 kan 0, nggak usah tulis. Kemudian di sini sin fx nya nih x kuadrat ditambah 1 dikali cos lagi, cos n dikurang 1 berarti 3 dikurang 1 2 efeknya x kuadrat ditambah 1. Ini kita selesaikan nih, min 3 kali 2 min 6x, min 6x ya, sin x kuadrat ditambah 1 dikali cos kuadrat x kuadrat ditambah 1. Kita lihat hasil tadi. Nah ini hasilnya ya. Nah ini yang kita dapat di sini nih, 6x kuadrat cos kuadrat x kuadrat ditambah 1 sin ya. Jadi ini yang kita dapat. Ini boleh cosnya kita taruh depan juga boleh ya, min 6x cos kuadrat x kuadrat ditambah 1 dikali sin x kuadrat ditambah 1, sama ya. Ini sama yang kita cari tadi pakai aturan rantai, sama. Nah contoh yang ke 9 ini yang terakhir ini ya, ini sin. Jadi sin ini rumus yang mana yang dipakai ini? Yang rumus yang kedua. Nah kita cari rumus yang keduanya, dy per dx. Nah rumus keduanya di sini ya, ini dia ya rumus yang keduanya di sini, a dikali n f turunan fx dikali cos fx dikali sin n dikurang 1 fx. Jadi hanya 1 ya, di sini 1 ya kan,
hanya 1, kemudian dikali dengan n-nya 4, dikali dengan turunan dari fungsinya ini, berarti turunannya itu 3x kuadrat ya. 5-nya 0, nggak usah ditulis, dikali dengan cos fx-nya x pangkat 3 ditambah 5 dikali sin, sinnya ini 4 dikurang 1, 3, x pangkat 3 ditambah 5. Ini bisa ya, 4 kali 3 berapa? 12 x kuadrat cos x pangkat 3 ditambah 5 kali sin pangkat 3 x pangkat 3 ditambah 5. Nah itu ya, itulah materi kita hari ini. Yang kalau kurang paham tolong dilihat lagi YouTube Ibu sampai paham. Nah, sekian dulu. Terima kasih.